Halo, balik lagi sama aku Asya di sini di episode 2 tentang Flogoritem gitu. Jadi di episode 2 ini aku akan nunjukin kalian gimana cara install download dan install ya aplikasi atau software yang namanya Flogoritem ini, dan juga aku akan ngenalin beberapa fitur-fitur basic yang ada di Flogoritem gitu. Oke, nggak usah banyak ngomong. Yang pertama, buka browser kalian, mau apa aja ya, mau Opera Mini, mau Firefox, mau Chrome, apapun boleh. Terus kalian search Flogoritem gitu di sini. Flogoritem, terus pilih yang paling atas, Flogoritem Flowchart Programming Language. Terus kalau udah kebuka, di sini adalah situs resmi dari Flogoritem itu sendiri. Jadi kalau kalian mau baca-baca, mau baca dokumentasinya, mau baca Flogoritem itu hasilnya gimana dan lain-lain, itu bisa di sini. Pokoknya pengertian apapun tentang Flogoritem itu ada di sini. Dan aku mau nunjukin kalau pas video ini dibuat itu versi paling barunya itu di 4.5, itu diperbarui tanggal 8 Oktober 2024. Video ini di take itu tanggal 14 Februari 2025. Dan di Flogritme itu didukung oleh banyak bahasa, di sini bisa dibaca dan ada bahasa Indonesia juga gitu. Jadi bagi kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa ditranslate bahasa Indonesia gitu. Tapi seharusnya bisa bahasa Inggris ya. Terus di sini langsung aja kita klik download dan klik bagian ini Windows Installer yang recommended 4.5, klik di sini. Ini bakal ngedownload dia dan kita tunggu beberapa saat, udah selesai. Dan gitu. Kita klik di dokumen, kita download, dan ini udah ada ya. Kita pilih yang bagian setup.exe ini. Oke. Nah ini welcome to Flogoritem Setup Wizard. Ini kita next saja. Terus kalian kalau mau milih, kalau misalkan kalian mau milih tempat penginstalannya, ini boleh kalian browse aja, terus kalian pilih tempat installnya. Terus ini klik everyone aja, kita next. Terus ini kita next, dan ini ada peraturannya, dan kita agree aja dan install. Ini kita yes. Udah selesai, installing complete. Sesimpel itu dan secepat itu. Ini nggak sampai 3 menit bahkan ya. Aku tutup dulu, seharusnya udah ada di bagian luar. Nah ini udah di sini guys. Tapi sebelum aku mau ngejelasin tentang Flogoritem itu sendiri, aku pengen kalian tuh ngebuat folder biar kita tuh belajarnya rapi gitu ya, biar terurut dan sistematis. Kalian, aku pengen kalian tuh ngebuat folder yang namanya Flogoritem. Sini taruh aja di desktop kalian, apa taruh di bar, apa sih namanya, wallpaper ya, kayak ini. Terus kalian buka, terus kalian buat lagi di sini foldernya itu episode 2 gitu. Biar nanti itu file-file atau berkas-berkas kita yang kita buat dari Flogoritem kita simpan di episode 2 ini. Oke, itu aja. Ini kita tutup dan kita langsung mulai pembelajarannya. Dari yang simpel dulu. Ini tampilan awal dari namanya Flogoritem itu sendiri. Oke. Aku mungkin akan ngejelasin fitur-fitur atas ini aja ya. Nanti kalau udah kita lanjut ke video selanjutnya tentang kegunaan Flogoritem itu sendiri. Yang pertama ini ada lambang auto logo folder, terus ada panahnya. Ini gunanya itu untuk membuka file-file Flogoritem yang udah pernah kita buat. Ini aku udah ngebuat beberapa Flogoritem yang lalu itu, jadi langsung ada di sini. Kalau misalkan kalian belum pernah buat, kosong di sini ya. Ini kita close aja. Terus ini untuk menyimpan ya, tandanya itu untuk nge-save. Kalau kalian udah ngebuat project di Flogoritem, terus nge-save-nya tuh pakai ini. Sini tuh ngeran itu maksudnya menjalankan programnya gitu. Terus bedanya sama ini tuh apa? Bedanya itu ngejalanin program satu-satu gitu. Bedanya apa sih? Kayak misalkan gini, kalau misalkan aku buat aja ya, ini masih permasalahan, kan jangan bingung dulu. Ini misalkan program 1 gitu. Oke, terus aku di sini lagi buat program 2. Oke. Nah, kalau misalkan aku ngeran ini, itu langsung jalan dua-duanya. Jadi program 1 sama program 2 itu akan dijalankan langsung gitu. Tapi kalau jalan satu-satu, ini tuh jalannya tuh program 1-2 dikeluarin, terus kita mencet enter lagi, program ini tuh dikeluarin gitu. Paham nggak? Misalkan aku langsung run dua-duanya. Nah, program 1 sama program 2 itu langsung muncul gitu.
Tapi kalau misalkan aku ngerun satu-satu, ini nggak muncul program 1, muncul program 2. Jadi step by step gitu. Itu yang bedanya. Terus kalau ini pause, jadi kalau kalian mau nge-pause itu bisa. Kalau misalkan ini aku run lagi, run itu nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Tapi biasanya bisa sih. Terus ini kalau misalkan mau keluar atau nge-stop, dan kalian bisa balik lagi ke sini. Oke, keempat ini udah paham ya. Terus di sini tuh sebenarnya ini tuh guna nggak guna ya. Ini untuk kecepatan kalian itu apa ya? Yang eksekusi dari programnya mau full speed, fast, medium atau slow itu aja. Terus gunanya ini tuh untuk background breakpoint. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau debugging, kalau misalkan ada error gitu ya, terus kalian tuh ini errornya di mana bingung, kalian tuh bisa maksudnya ini tuh bisa nge-stop dulu di bagian program ini gitu. Nah, misalkan aku jalanin ya, nah dia bakalan nggak ngejalanin program yang kedua. Kenapa? Karena ini di stop atau di break gitu. Tapi kalau misalkan aku itu abaikan breakpointnya gitu ya, jadi breaknya itu lanjut terus gitu, nggak dianggap. Nah, paham kan? Jadi yang seharusnya itu break, tapi breaknya itu diterabas terus dengan simbol yang ini. Terus habis itu di sini main function, ini kan function utamanya ada satu. Mungkin kalau kalian mau nambah itu di sini. Di sini bagian ngebesarin, ini bagian ngecilin, terus ini auto layout. Ini aku sebenarnya jujur nggak tahu ini fungsinya apa ya, karena udah aku coba dan itu nggak ada efeknya gitu. Terus di sini layout variabelnya itu kalau misalkan kalian mau ngebuat window logaritmnya itu jadi kayak gimana. Misalkan aku pilih yang ini ya. Nah, itu jadi kayak gini. Jadi itu lebih ke bagian kalian tuh mau nyusun jendela kalian tuh kayak gimana. Di sini bisa dipilih ada chart only, variable, character graphic, kode, console, variable console, character graphic console, code and console. Pilih aja. Terus di bagian sini itu sama aja nampilin kayak dua bagian gitu, tapi ini kita custom sendiri. Misalkan ini nampilin konsol, terus ini kita nampilin yang bagian terletak grafik, terus ini kita nampilin source code-nya buat buat didefinisin ke bahasa pemrograman lain. Dan di sini tuh bisanya dan asiknya tuh bisa di convert ke bahasa pemrograman selain ini dua algoritma, dan ini udah mendukung berapa bahasa, banyak banget. Kayak misalkan aku mau buat program ini tadi ya, yang output program ini tadi aku ubah ke bahasa Python gitu misalkan. Jadi print program 1, print program 2. Jadi kalau sintaks ini kalian masukin ke programnya atau bahasa pemrograman Python, itu bisa jalan dan ngeluarin ini sama gitu. Itu asiknya. Jadi bisa di-convert ke bahasa pemrograman yang ada di sini. Tapi aku kembalikan lagi di ini. Silang. Dan ini adalah kostumisasi tema. Jadi kalau kalian mau ngubah-ngubah tema yang ada di Flogoritm itu bisa. Kalau misalkan aku pilih food gitu, terus candy cane gitu ya, nah nanti temanya kayak gini. Aku oke, nah berubahkan. Terus aku nggak mau, aku maunya komputer, terus misalkan blueprint gitu ya. Oke, nah jadinya kayak gini, simpel itu. Kalau mau balikin balik lagi. Terus ini fungsinya tuh untuk ngebuat tema ini sampai ke atas gitu, yang lebih ini ya. Nah jadi birunya tuh sampai ke atas gitu. Nah, ini balikin, ini kayak gini, dibalikin. Kalau nggak mau tema kayak gini, balikin lagi ke klasik terus pastel. Oke, balik lagi. Nah, terus Flow ini kan mendukung banyak bahasa ya, dan di sini tuh bahasa-bahasa yang didukungnya banyak banget. Kalau misalkan kita mau ke bahasa Indonesia gitu, bisa. Ini kan pertamanya main, terus break, and gini kan itu pasti pakainya bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia bisa, nanti akan berubah. Utama merusak akhir, terus sininya juga berubah-berubah semua. Dari sininya berubah. Dan mungkin itu adalah fitur-fitur basic yang ada di Flogoritm yang udah aku jelasin di bagian atas ini aja. Dan untuk episode selanjutnya aku akan membahas mendetail tentang ini tuh gunanya itu apa aja gitu. Mungkin aku jelasin di video selanjutnya, tapi di video episode 3 aku akan jelasin tentang variabel sama tipe data dulu. Jadi variabel sama tipe data itu apa sih, buat bisa lanjut untuk ngebuat algoritma yang bagus. Oke, itu aja di episode 2 ini.
Kalau ada salah kata mohon maaf, dan oke, lanjut di video 3. Bye bye.